Halo, di video ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan bakteriologis darah. Untuk pembahasan yang pertama pendahuluan, yang kedua preanalitik, kita akan membahas bagaimana sampel itu didapat dan transportasinya itu bagaimana terhadap sampel yang sudah kita dapat. Kemudian di analitik kita membahas tentang identifikasi bakteri dari sampel yang sudah kita dapat di tahap preanalitik. Kemudian post analitik ya kita menjelaskan tentang bakteri yang kita dapat dari hasil analitik itu bagaimana, dan interpretasi hasilnya. Untuk pendahuluan, kita harus mengenal dulu 3 istilah. Yang pertama, bakterimia atau fungemia, yakni bakteri patogen dalam darah. Bakteri patogen artinya bakteri yang menimbulkan penyakit dalam manusia. Darah itu harusnya steril. Jika ditemukan bakteri dalam darah, ini harus diwaspadai karena di dalam tubuh kita semuanya dialiri darah kecuali ujung kuku sama ujung rambut. Ya, jika darah ini yang terinfeksi bakteri ini mencapai organ dalam itu kan dapat menyebabkan penyakit yang vital gitu ya. Apalagi kalau dia sampai ke jantung atau paru-paru. Kemudian yang kedua istilah bakterimia transien yaitu bakteri komensal dan bisa sembuh sendiri. Bakteri komensal itu bakteri yang secara normal memang ada dalam tubuh kita gitu ya, tapi berapa bisa masuk ke dalam tubuh tapi dia akan bisa sembuh dengan sendirinya. Kemudian yang ketiga istilah septikemia, bakterimia dengan manifestasi klinis infeksi berat penyebab toksin. Jadi bakteri yang sudah dalam darah kemudian dia mengeluarkan toksin atau racun. Biasanya septikemia ini sudah sistemik, artinya sudah menyebar ke seluruh tubuh sampai ke otak. Jadi dia bisa menyebabkan shock atau renjatan di dalam otak tersebut. Kemudian beberapa bakteri yang ditemukan pada bakterimia misalnya ada brucellosis disebabkan oleh bakteri Brucella, leptospirosis disebabkan oleh Leptospira interrogans, kemudian yang ketiga demam tifoid yang sudah kita ketahui disebabkan oleh Salmonella enterotica serovar typhimurium atau biasanya disingkat dengan Salmonella typhimurium. Untuk bakterimia transien, biasanya dia infeksinya lokal, ya, artritis peradangan, luka traumatik atau luka dalam kulit ya yang robek, kemudian pneumonia. Untuk septikemia tadi saya jelaskan dia sifatnya sistemik, artinya sudah menyebar ke seluruh tubuh. Tandanya biasanya demam, malaise disertai dengan shock. Untuk bakteri gram negatif yang paling banyak ditemukan yakni Escherichia coli, kemudian beberapa juga sering ditemukan yakni Salmonella typhi. Ya, selain itu juga ada Klebsiella, Enterobacter, Proteus dan sebagainya. Untuk gram positif yang paling banyak ditemukan yakni spesies Staphylococcus aureus. Bisa Staphylococcus aureus ataupun epidermidis. Selain itu juga selain Staphylococcus juga beberapa banyak ditemukan yakni Streptococcus ya. Streptococcus bisa Streptococcus viridans ya termasuk dalam alpha hemolyticus, pneumonia, Streptococcus pyogenes dan agalacte. Selain itu juga beberapa ditemukan sifatnya anaerob ya, artinya dia tidak butuh oksigen untuk tumbuh yakni Bacteroides fragilis. Kemudian juga pada bakteri gram positif yakni Peptostreptococcus. Selain itu juga Clostridium perfringens ini juga dia sifatnya anaerob. Biasanya dia ditemukan pada luka terbuka, luka kulit yang terbuka. Selain bakteri juga di sini ada beberapa jamur ya, Candida albicans. Preanalitik jadi meliputi apa saja preanalitik, yakni waktu pengambilan darah, jumlah darah, desinfeksi kulit, dan antikoagulan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama waktu pengambilan darah, yakni yang paling bagus yakni sebelum pemberian antibiotik. Ya. Di antibiotik kan sifatnya dia dapat menghambat atau membunuh bakteri. Ya. Biasanya pasien jika datang ke klinik kemudian konsultasi ke dokter biasanya ditanyakan sudah minum obat apa gitu ya. Itu sebagai indikasi catatan gitu ya pada waktu pemeriksaan oleh ATLM. Kemudian waktu terbaiknya ini saat pasien menggigil atau panas, ini sebagai tanda bahwa bakteri ini sedang berkembang biak, membelah diri dalam tubuh. Gitu ya. Jadi paling bagus itu memang waktu sebelum pemberian antibiotik dan saat pasien
menggigil atau panas. Ya, jadi masih istilahnya ranum-ranumnya untuk berkembang di dalam tubuh. Pengambilan sebanyak 2-3 kali selang waktu 1 jam. Keuntungannya mengurangi terjadinya bakterimia transien. Yang kedua, peran isolat saproфит Staphylococcus epidermidis yang biasanya bakterinya itu ditemukan pada pengambilan darah melalui vena, gitu ya. Paling bagus memang 2-3 kali, tapi paling banyak memang 3 kali. Jadi kita pengambilan 3 kali ini apakah bakteri yang kita temukan itu sama, gitu ya. Takutnya kita pengambilan pertama ini termasuk bakterimia transien, yakni contohnya Staphylococcus epidermidis, gitu ya. Jadi dia istilahnya positif tapi positif palsu, gitu ya. Kalau misalnya kita 3 kali, 1 kali kita menemukan epidermidis, pengambilan kedua dan ketiga ini ditemukan Escherichia coli. Jadi kemungkinan pasien itu terinfeksi oleh Escherichia coli. Jadi memang harus 3 kali selama waktu 1 jam diberi jeda. Yang kedua kita bahas pada preanalitik, yakni jumlah darah. Jadi jumlah darah itu berapa yang dibutuhkan. Untuk orang dewasa biasanya sekitar 10 mili, anak-anak 2-5 mili, bayi dan neonatus 1-2 mili. Kemudian kalau darah kita sudah ambil, biasanya kita tempatkan dalam 2 tabung yang berbeda. Yang pertama ini yang tutup ulir, yang kedua ini tutup kasa. Tutup kasa biasanya jika dalam pertumbuhan dalam suatu medium, dalam sampel darah yang kita masukkan gitu ya, tumbuh, biasanya bakterinya sifatnya anaerob. Jika di dalam tabung reaksi yang tertutup ulir ini biasanya ditemukan bakteri anaerob. Tadi kan sudah dijelaskan. Jadi ada Clostridium yang sifatnya anaerob obligat, artinya dia tidak butuh oksigen untuk tumbuh, atau misalnya Escherichia coli dia fakultatif anaerob. Jadi dia sangat menyukai kondisi anaerob, walaupun dalam kondisi aerob ada oksigen dia bisa tumbuh. Kemudian preanalitik yang ketiga yakni desinfeksi kulit. Ini penting untuk mengurangi tadi bakterimia transien atau bakteri komensal yang ada di dalam kulit. Contohnya pada vena tadi, Staphylococcus epidermidis. Preanalitik desinfeksi kulit yang biasanya digunakan yakni iodium tinctur 2%. Biasanya dihapus dengan alkohol 70%. Ini dihapus karena iodium kan sifatnya gelap ya, seperti betadin gitu ya, supaya tidak menghalangi waktu pengambilan darah venanya gitu kan. Kita lihat venanya itu biasanya dihapus dulu dengan alkohol. Kemudian bisa povidone iodium 10%, alkohol 70%, kemudian chlorhexidin 0,5% dalam alkohol 70%. Desinfektan dibiarkan menguap sebelum darah diambil. Jadi supaya darahnya tidak terkontaminasi oleh alkohol yang dapat menyebabkan bakteri yang harusnya kita temukan dalam darah ini bisa mati karena ada desinfeksi di kulit yang masih belum menguap, gitu, menguap secara sempurna. Kemudian flora normal kulit, ya ini harus diwaspadai, ini Staphylococcus epidermidis. Kemudian ada 2 Propionibacterium acnes dan spora Clostridium. Gitu ya. Jadi tujuan tadi disinfeksi untuk mencegah atau membunuh bakteri flora normal kulit. Ya. Larutan antiseptik, spray dan jarum yang tercemar. Kemudian kontak jarum dengan vial atau larutan tidak steril. Untuk antikoagulan, jadi darah kan memang bisa beku gitu ya, jadi kita butuh antikoagulan. Biasanya yang digunakan yang paling banyak itu SPS, sodium polyanetol sulfonat, paling dianjurkan karena menghambat efek antibakteri, serum, dan fagositosis. Jadi darah itu kan ada sel darah putih yang dia fungsinya untuk bisa membunuh bakteri atau zat asing gitu ya melalui serumnya atau fagositosis. Jadi antikoagulan ini yang paling banyak digunakan SPS ya. Jadi kita dapat menemukan bakteri ini dalam darah itu memang benar-benar ada gitu ya, bukan karena bakteri ini tidak ada karena efek dari serum sama fagositosis. Jika darah langsung ditambah media kaldu 50 mili, maka antikoagulan tidak diperlukan. Jadi
misalnya kita langsung ambil darah dari pasien itu langsung dimasukkan dalam media gitu ya. Kalau sudah dicampur dalam media tidak diperlukan antikoagulan ya. Jika kita tidak punya media untuk dibawa langsung ke pasien itu kita butuh antikoagulan. Antikoagulan lain yang dapat digunakan yakni sitrat, heparin, dan EDTA. Pada tahap analitik ada 4, yakni pewarnaan, kultur, biokimia, dan sensitivitas antibiotik. Pewarnaan bisa pewarnaan gram untuk menentukan dia bakteri gram positif atau negatif, kemudian basil tahan asam, misalnya Mycobacterium tuberculosis, spora, Bacillus ya, dan Clostridium, berarti gram positif biasanya dia mengandung spora. Kemudian kapsul biasanya Escherichia coli. Yang paling penting itu kita harus melakukan awal dulu yaitu pewarnaan gram. Kemudian kultur, media, jadi di dalam media biasanya digunakan itu media spesifik ya, media spesifik. Misalnya McConkey untuk biasanya untuk bakteri gram negatif dan blood agar plate agar darah untuk gram positif. Jadi setelah kita mengetahui bakteri ini gram positif atau gram negatif, kita bisa menentukan media mana yang digunakan. Ya misalnya kalau gram positif ya tadi BAP, kalau gram negatif dia McConkey. Kemudian kita lanjutkan uji biokimia mengikuti flowchart. Kemudian biasanya untuk fermentasi karbohidrat dan enzim-enzim, bisa enzim katalase dan sebagainya. Sensitivitas antibiotik, pilihan terapi pada pasien. Untuk pada tahap analitik yakni media. Jadi dikatakan tadi sampel darah itu bisa langsung dicampur dalam media cair gitu ya. Kemudian kita dapat mengetahui ciri-ciri darah ini terkontaminasi oleh bakteri itu bagaimana gitu ya. Jadi ciri-cirinya biasanya endapan flokular di atas lapisan darah. Yang kedua, kekeruan merata atau di bawah permukaan. Kemudian hemolisis ya, sel darah merahnya pecah. Penggumpalan kaldu. Yang kelima, produksi gas, jadi bisa ditemukan gas. Kemudian bulir-bulir putih pada permukaan atau dalam lapisan darah. Waktu inkubasi biasanya selama 2-3 hari, jarang tumbuh selama 24 jam. Karena bakteri dalam darah kan juga sedikit, jadi dia butuh waktu lebih lama untuk dia berkembang biak, untuk dia tumbuh. Maaf. Dan diamati tiap hari. Suhu yang digunakan biasanya 35-37 derajat Celcius. Biakan yang steril artinya dia tidak ada bakteri dalam darah, ditandai dengan adanya selapis endapan eritrosit yang tertutup kaldu kuning muda dan tembus pandang. Kemudian media umum yang digunakan, misalnya TSP tadi ya, TSP kan biasanya pada darah yang sudah kita ambil tidak perlu antikoagulan, bisa dicampur tadi kan, bisa dicampur dengan media. Media yang digunakan biasanya TSP, triptik soy broth. Ini dia semua jenis bakteri biasanya tumbuh di media ini TSP karena dia termasuk media umum. Darah dicampur dengan kaldu 10 kali lipatnya. Jadi misalnya dewasa tadi kan sampelnya diambil 10 mili. Berarti media yang digunakan 10 kali lipatnya 100 mili. Kemudian untuk anak-anak dan bayi ini kan beda, nanti bisa dikalikan 10 kali lipatnya. Ini fungsinya untuk mengencerkan antibiotik dan serum yang ada. Jadi supaya efek antibakterinya ini bisa hilang gitu ya. Jadi bakteri dapat kita temukan ya. Hasilnya benar-benar kalau negatif ya benar-benar negatif, bukan negatif false. Kalau positif ya benar-benar positif, bukan positif palsu. Kemudian setelah tumbuh di dalam media TSP ini kita biasanya melakukan pewarnaan gram untuk menentukan dia gram positif atau gram negatif gitu ya. Jadi kan sudah diketahui ciri-ciri media itu tumbuh bakteri kan sudah ada, misalnya ada kekeruan, ada tadi ada gas dan sebagainya itu ya. Kita bisa lakukan pewarnaan gram. Di sini untuk pewarnaan gram ini kita bisa menentukan media mana yang digunakan ya supaya tidak buang-buang media kan gitu dalam pelayanan di lab. Jika ditemukan gram negatif kita gunakan media McConkey ya.
Selain itu bisa digunakan media Klinger iron agar, media MIU motilitas indol urease, simon sitrat agar, atau bisa digunakan IMB iosin metilen blue. Kalau ditemukan gram negatif, gram positif, kita gunakan blood agar plate. Ya. Staphylococcus kita lanjutkan dengan mannitol salt agar. Karena tadi kan Staphylococcus ada dua yang dapat kita jumpai, yaitu Staphylococcus aureus sama Staphylococcus epidermidis. Jadi untuk membedakan dua bakteri ini kita biasanya tumbuhkan di media MSA. Jadi bakteri Staphylococcus aureus biasanya dia tumbuh di MSA, sedangkan di Staphylococcus epidermidis dia tidak tumbuh. Untuk Streptococcus biasanya kita menentukan hemolisisnya alfa, beta, atau gamma. Staphylococcus biasanya dilanjutkan dengan agar darah dengan cakram optosin, basitrasin, dan cakram telurid, agar darah domba atau golongan darah O. Biasanya di lab kita bisa gunakan golongan darah O karena jumlah koloni yang didapatkan pada golongan darah O ini lebih banyak ya. Ada studi penelitian, jadi dia membedakan golongan darah A, B, dan O. Jadi O memang lebih banyak menumbuhkan koloni suatu bakteri. Kemudian beberapa mikroba dapat tumbuh tanpa menimbulkan kekeruan atau perubahan kaldu. Jadi caranya bagaimana? Kita subkultur urin pada agar coklat 18-24 jam, misalnya pada Pneumococcus. Subkultur buta dapat dilakukan akhir masa inkubasi 7 hari dengan memindahkan biakan ke medium tioglikolat, diinkubasi dan diobservasi selama 3 hari. Ini contohnya pada agar coklat ya. Kita subkultur rutin jika tidak ada kekeruan pada media cair tadi TSB ya. Atau subkultur buta. Jadi kita temukan di media semi padat ya. Tioglikolat itu dia sifatnya semi padat. Jadi dia bisa menumbuhkan 5 macam bakteri yang kebutuhan oksigennya berbeda ya. Di sini ada sifatnya aerob obligat, kemudian di sifatnya anaerob obligat. Kemudian ini aerotoleran, jadi dia dapat mentoleransi semua kebutuhan oksigen. Kemudian ini mikroaerofilik, jadi dia tumbuh jika dalam kondisi oksigennya sangat sedikit. Ya, kemudian ini sifatnya fakultatif aerob. Itu yang mungkin karena tabung reaksi kan kita gunakan 2 tabung tadi ya, tabung yang tutup ulir sama kasa. Kemungkinan beberapa bakteri itu tidak tumbuh karena tabung reaksi yang kita gunakan. Jadi kita solusinya bisa ditumbuhkan dalam media semi padat yakni tioglikolat, di mana 5 kategori bakteri berdasarkan kebutuhan oksigennya itu dapat tumbuh di media ini. Tindakan akibat pencemar. Beberapa flora normal mungkin tumbuh. Kecurigaan infeksi yang sesungguhnya itu jika spesimen tumbuh dalam 2 botol spesimen darah yang sama. Ya. Di 2 botol spesimen tadi kan darah dalam tabung ulir sama yang kasa. Ya. Kalau flora normal itu biasanya tumbuh di kedua tabung. Kalau terinfeksi biasanya dia milih salah satu tabung. Ya, sifatnya dia aerob atau anaerob kan gitu. Jika organisme yang sama tumbuh pada biakan lebih dari 1 spesimen. Tuh. Yang ketiga, jika pertumbuhannya cepat 24 jam. Ya, karena flora normal itu dia memang ada di situ dan jumlahnya banyak, dia lebih cepat tumbuh. Sedangkan pada bakteri yang menginfeksi darah, kan sudah saya katakan itu jumlahnya sangat kecil atau sangat sedikit, sehingga dia butuh waktu untuk memperbanyak diri untuk tumbuh. Yang keempat, jika isolat berbeda dari satu spesies menunjukkan biotip atau profil kepekaan antibiogram yang sama. Biasanya dia flora normal. Kemudian untuk analitik yang terakhir yakni sensitivitas antibiotik. Ini penting ya untuk tadi terapi yang digunakan untuk pasien. Bila dicurigai Staphylococcus atau bakteri gram negatif, segera dilakukan uji antibiogram, inkubasi selama 18-24 jam, kemudian amati. Kenapa Staphylococcus? Karena beberapa bakteri ini resisten terhadap antibiotik. Biasanya kita kenal dengan istilah MRSA, methicillin resistant Staphylococcus aureus. Jadi Staphylococcus aureus yang resisten terhadap
berbagai macam antibiotik. Untuk gram negatif biasanya banyak ya, bakteri gram negatif ini lebih banyak dia resisten. Ada Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enteritica, Serovar typhimurium, itu juga dia sifatnya resisten gitu ya. Jadi ini biasanya dilanjutkan itu ya untuk mengetahui terapi yang paling baik pada pasien yang diberikan itu apa. Untuk flora normal, jika terbukti tadi kan ada ciri-cirinya 4 ciri tersebut tidak perlu dilakukan uji sampel antibiotik karena dia tadi kan dikatakan dia sembuh dengan sendirinya gitu ya. Ini biasanya kita pakai metode Kirby-Bauer gitu ya, jadi ditempatkan cakram yang sudah ada antibiotiknya. Kemudian kita inkubasi 24 jam gitu ya. Nanti akan ada istilah ya resisten. Resisten artinya bakteri ini sudah resisten terhadap antibiotik. Misalnya di A, itu kan dia tandanya resisten karena tidak ada zona bening. Berarti ini tidak diberikan ke pasien. Kalau C ini kan dia sensitif ya. Dia ada zona beningnya. Artinya bakteri ini dihambat oleh antibiotik yang ada di cakram C ya. Kemudian yang B ini biasanya sifatnya intermediate. Ya, yang paling bagus ya kita gunakan ya sifatnya dia sensitif yang C. Ini bisa diberikan ke pasien. Ini biasanya kita gunakan flowchart seperti ini ya. Sampel darah kita tumbuhkan dalam 2 tabung tadi yang berventilasi dan tidak berventilasi. Berventilasi dan tidak berventilasi. Berventilasi di pada tutup kasa yang tidak berventilasi, biasanya di tutup ulir ya. Biarkan TSB berumur 3 hingga 7 hari ya. Jadi dikatakan kalau bakteri ini kan cukup lama jika dia memang ditemukan bakteri dalam darah, kecuali flora normal yang memang jumlahnya banyak dan dia bisa tumbuh cepat selama 24 jam. Kemudian amati kekeruan ya. Salah satu tanda bahwa media TSB ini tumbuh bakteri dalam darah itu kan ada kekeruan flokular tadi ya. Kemudian ada hemolisis, ditemukan gas dan sebagainya. Jadi langsung kita lakukan pewarnaan gram. Bisa kalau gram negatif Bacillus kita temukan dalam media Brucella, kemungkinan bakterinya Brucella. Kemudian jika gram positif bentuknya kokus, kita langsung ke agar darah, inokulasi tusuk dan gores untuk menentukan hemolisisnya alfa, beta atau gamma. Kemudian kita lanjutkan pembeda untuk spesies-spesiesnya gitu ya. Streptococcus tadi kan ada Streptococcus agalacti, kemudian ada Streptococcus viridans ya dan sebagainya. Nanti kita bedakan. Kemudian jika pada tabung berventilasi, kita amati kekeruan juga, kemudian kita lakukan pewarnaan gram positif atau negatif. Kalau negatif Bacillus, kita lakukan ke agar McConkey, bakteri enterik. Untuk bakteri enterik, salah satu cirinya kita harus membedakan kemampuan dia dalam memfermentasi karbohidrat. Kalau laktosa biasanya E. coli ya. E. coli itu dia sifat yang khas itu dia memfermentasi laktosa. Positif. Kalau negatif kemungkinan Pseudomonas aeruginosa. Ya, kemungkinan ada 2 Pseudomonas aeruginosa atau Salmonella. Ini kita lanjutkan uji produksi H2S. Kalau positif dia produksi H2S, biasanya warnanya hitam gitu ya. Berarti dia Salmonella. Kalau negatif biasanya dia Pseudomonas aeruginosa. Untuk pewarnaan gram yang negatif ditemukan di Diplococcus, kita lakukan pertumbuhan di media agar coklat dan CO2. CO2 biasanya 5-10%. Kita lakukan uji oksidase jika positif kemungkinan disebabkan oleh Neisseria. Tadi kan ada Neisseria meningitidis. Kemudian jika gram negatif ada 2 badan ovoid dan kokus, kita lanjutkan ke agar saborat. Badannya ovoid kemungkinan dia jamur ya. Kita lakukan pewarnaan pada LCB lactophenol cotton blue. Kalau dia gram positif kokus, kita tumbuhkan di agar darah. Kita tentukan hemolisisnya. Dia Streptococcus tadi kan juga ada banyak. Gitu. Sekian untuk materi pemeriksaan bakteri dalam darah. Terima kasih.